Rekan-rekan pendidik dan orang tua hebat, mari kita mulai perjalanan ini dengan sebuah perenungan mendalam. Bayangkan Anda melangkah masuk ke lobi sebuah sekolah yang menyandang gelar favorit. Mata Anda langsung dimanjakan oleh kemegahan. Spanduk akreditasi A yang gagah dan lemari kaca besar berisi puluhan piala emas yang berkilau. Siapapun yang melihatnya pasti akan berdecak kagum dan bergumam, "Luar biasa, ini baru sekolah juara." Namun, maukah Anda melangkah lebih jauh bersama saya? Mari kita tinggalkan lobi yang dingin berasa itu. Mari kita intip apa yang terjadi di balik tirai, di sudut-sudut yang jarang tersentuh sorotan kamera. Realitas di balik kilauan. Saat kita berjalan ke lorong belakang, seringkali kita justru menemukan wajah asli yang terabaikan, fasilitas yang terlupakan, toilet yang terbengkalai dengan aroma yang menyengat, interaksi yang dingin, guru yang hadir sekadar untuk memberi tugas tanpa inspirasi, sementara fokusnya tertuju pada layar ponsel. Budaya kerja yang rapuh, staf yang saling melempar tanggung jawab dengan wajah yang kaku. Inilah yang saya sebut sebagai fenomena sekolah kosmetik. Sekolah kosmetik versus sekolah juara. Sekolah kosmetik adalah mereka yang sibuk memoles tampilan luar branding, media sosial, dan etalase piala namun keropos di dalamnya. Mereka menjual mimpi di brosur PPDB, tetapi gagal memberikan pelayanan yang bermakna setiap harinya. Ingatlah satu hal ini, jika sekolah kita memiliki lemari piala yang penuh sesak, namun toilet siswa masih kotor, dan guru garunya masih mengajar tanpa hati, maka kita belum menjadi sekolah juara. Kita hanyalah sekolah pemenang lomba. Mari berbenah. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara memenangkan kompetisi dan membangun karakter. Juara sejati tidak hanya diukur dari logam mulia di dalam lemari kaca, melainkan dari pelayanan tulus di setiap sudut ruang, kehadiran penuh guru di dalam kelas, budaya bersih dan disiplin yang mendarah daging. Mari kita berhenti sekadar memoles wajah dan mulailah membangun jiwa. Karena pendidikan bukan tentang seberapa hebat kita terlihat, tapi tentang seberapa besar dampak yang kita tanamkan pada setiap anak didik kita. Rekan-rekan pendidik yang luar biasa, mari kita bicara jujur tentang sebuah kekeliruan besar yang sering menghantui dunia pendidikan kita. Seringkali kita terjebak menganggap prestasi sekolah hanyalah apa yang berkilau di permukaan. Padahal, prestasi sejati bekerja layaknya sebuah gunung es. Puncak 10%, sang penarik perhatian, piala-piala emas di lemari kaca, deretan sertifikat juara, nilai ujian yang melangit, atau ribuan murid yang menembus kampus ternama. Itu semua hanyalah puncak gunung es. Bagian ini memang tampak megah, berkilau, dan begitu cantik di depan lensa kamera. Namun, ingatlah, itu hanya 10% dari kenyataan yang ada. Dasar 90%. Kekuatan yang tak terlihat. Apa yang sebenarnya menopang puncak yang indah itu agar tidak tenggelam di bawah permukaan laut? Tersimpan 90% massa es raksasa yang tidak terlihat oleh mata awam. Itulah yang kita sebut sebagai budaya sekolah. Inilah kekuatan sejati yang bergerak dalam senyap, integritas dalam sunyi. Bagaimana murid-murid tetap jujur saat ujian harian, meski tak ada pengawas di sana. Karakter dalam antrean. Bagaimana mereka tertib di kantin tanpa perlu diteriaki. Empati dalam mendidik. Bagaimana guru menyentuh hati murid yang salah dengan pertanyaan yang memantik nalar, bukan dengan bentakan yang mematikan jiwa. Keteguhan kepemimpinan. Bagaimana kepala sekolah berani memilih kualitas pembelajaran di atas sekadar keuntungan finansial semata. Pesan untuk kita semua, jika fondasi 90% di bawah air ini rapuh terkikis oleh budaya, ketidakdisiplinan, atau manajemen yang hanya sekadar asal bapak senang, maka puncak prestasi itu hanyalah bom waktu. Cepat atau lambat, kemegahan itu akan runtuh karena kehilangan penopangnya. Visi kita harus jelas.
Jangan habiskan waktu Anda hanya untuk memahat puncak es agar terlihat runcing dari jauh. Fokuslah memadatkan massa es di bawah permukaan. Kuatkan budaya, murnikan karakter, dan kokohkan integritas. Sebab, ketika massa di bawah permukaan itu kuat dan padat, ia secara otomatis akan mengangkat puncak prestasi kita setinggi mungkin ke langit kesuksesan. Mari kita bangun sekolah juara dari kedalaman jiwa. Rekan-rekan pendidik yang berjiwa mulia, mari kita buka mata hati kita untuk melihat sebuah realitas pahit yang sering terbungkus rapi dalam kilauan piala. Inilah yang saya sebut sebagai jebakan murid bintang. Seringkali, demi ambisi agar nama sekolah terpampang di media atau dipuji di panggung kehormatan, kita terjebak dalam strategi pragmatis yang keliru. Kita memilih segelintir murid yang memang sudah cerdas, lalu menjadikan mereka anak emas. Ketimpangan di balik medali, perhatikan apa yang sering terjadi. Anak emas mendapat ruang khusus ber-AC, pelatihan eksklusif dari pakar, dan perhatian penuh dari sekolah. Semua dikerahkan demi satu tujuan, medali emas. Ratusan murid lainnya menjadi seolah anak tiri. Mereka belajar di ruang kelas yang gerah, dengan guru seadanya. Potensi mereka terabaikan karena dianggap tidak menghasilkan piala. Sadarlah, ini bukan pendidikan, ini adalah eksploitasi bakat demi branding institusi. Makna sejati prestasi. Sekolah juara sejati menolak mentalitas kasta seperti ini. Kita harus percaya bahwa tugas mulia seorang guru bukan hanya memoles berlian yang sudah berkilau, melainkan menemukan mutiara yang masih tersembunyi di dalam lumpur. Ukuran keberhasilan kita bukan dilihat dari seberapa tinggi lompatan si anak emas, melainkan dari seberapa besar tenaga kita untuk mengangkat derajat murid yang paling tertinggal. Hindari kemenangan semu. Jangan pernah tergiur oleh jalan pintas yang memalukan, seperti membajak murid berprestasi dari sekolah lain hanya demi piala instan. Prestasi yang dibeli bukanlah buah dari kehebatan sistem pendidikan kita. Itu adalah kemenangan hampa yang tidak akan pernah melahirkan kebanggaan sejati di hati seorang guru. Mari berkomitmen. Mari kita hentikan budaya memburu piala dan mulai membangun manusia. Mari kita pastikan bahwa setiap murid yang masuk ke gerbang sekolah, kita siapapun mereka, dari manapun asalnya, merasakan sentuhan pendidikan yang sama adilnya. Sebab, juara yang sesungguhnya bukan mereka yang memegang medali hasil pembinaan eksklusif, tapi sekolah yang mampu membuktikan bahwa di bawah bimbingan guru yang tulus, setiap anak punya jalan menuju puncaknya masing-masing. Mari kita cetak juara di setiap bangku kelas, bukan hanya di etalase lobi. Sahabat-sahabat penggerak pendidikan, mari kita refleksi sejenak. Pernahkah kita melihat sekolah yang ritme kerjanya seperti sebuah kepanitiaan pesta? Inilah yang saya sebut sebagai mentalitas event organizer, EO. Sekolah seperti ini tampak begitu hebat, sibuk, dan heboh. Hanya saat ada panggung yang akan digelar. Mereka lembur hingga larut malam mendadak saat akreditasi atau lomba akan tiba. Dinding dicat ulang, tanaman mendadak hijau, dan semua orang terlihat bekerja keras. Namun, apa yang terjadi saat lampu panggung dipadamkan? Begitu acara selesai, sekolah kembali kempes. Hari-hari belajar kembali menjadi rutinitas yang membosankan. Murid kembali pasif, guru masuk kelas tanpa persiapan bermakna, dan semangat seolah menguap begitu saja. Pendidikan adalah proses, bukan panggung. Ketahuilah, pendidikan bukanlah sebuah rentetan event tahunan. Pendidikan adalah sebuah perjalanan panjang yang konsisten. Sekolah juara tidak hidup dari satu panggung ke panggung lain. Napas perjuangan sekolah yang sesungguhnya tidak terletak pada megahnya pentas seni atau hinger-binger perayaan ulang tahun. Napas sekolah juara justru terlihat pada ketulusan guru mengajar di hari Selasa pagi yang biasa, kedisiplinan murid di hari Kamis siang
yang terik, kualitas pembelajaran saat tidak ada tamu dinas yang memantau, integritas seluruh warga sekolah saat tidak ada satupun kamera yang merekam, menang di medan perang yang sesungguhnya. Pertempuran kita yang sejati bukan terjadi di panggung perlombaan, melainkan di dalam ruang-ruang kelas setiap hari. Itulah pertempuran melawan kebodohan dan kemalasan yang dilakukan secara konsisten dan penuh cinta. Pesan untuk kita semua. Jangan menjadi sekolah yang hanya cantik saat dipotret. Jadilah sekolah yang kuat, karena prosesnya mendarah daging. Konsistensi di hari-hari biasa jauh lebih berharga daripada kemegahan sesaat di hari perayaan. Mari kita berhenti menjadi penyelenggara acara, dan mulailah kembali menjadi pendidik sejati yang membangun masa depan di setiap detiknya. Rekan-rekan pendidik yang hebat, mari kita bertanya pada nurani kita sendiri. Jika bukan piala yang menjadi ukuran, lantas apa sebenarnya yang membuat sebuah sekolah layak disebut sekolah juara? Jawabannya adalah culture of excellence atau budaya keunggulan. Kekuatan dalam kejujuran. Definisi terbaik dari sebuah budaya adalah apa yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah saat pemimpin tidak ada di tempat. Itulah DNA juara yang sesungguhnya. Mari kita uji sekolah kita. Apakah guru-guru tetap mengajar dengan semangat 100%? Meski kepala sekolah sedang dinas luar, apakah murid-murid tetap menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya meskipun tidak ada guru piket yang mengawasi? Apakah pelayanan di ruang tata usaha tetap ramah dan tulus meskipun tidak ada pengawas yang memantau? Jika jawabannya adalah ya, maka sekolah Anda telah memiliki pondasi karakter yang tak tergoyahkan. Pergeseran ukuran keberhasilan shift metric. Sudah saatnya kita berani menggeser standar sukses. Selama puluhan tahun, kita hanya terpaku pada jumlah juara lomba atau nilai ujian. Mari kita ganti dengan ukuran yang lebih manusiawi dan berdampak nyata. Value added, nilai tambah, atau rata-rata kemajuan murid. Bayangkan dua skenario ini. Sekolah A menerima murid dengan nilai 90 dan meluluskan mereka dengan nilai ke-92, ada kenaikan 2 poin. Namun pialanya mentereng. Sekolah B menerima murid dengan nilai 50. Banyak yang belum lancar membaca dan motivasi rendah. Namun 3 tahun kemudian mereka lulus dengan nilai 75. Berkarakter santun dan memiliki keterampilan hidup. Kenaikan mereka 25 poin. Secara etalase, sekolah A mungkin terlihat lebih berkilau. Namun, secara substansi pendidikan, sekolah B adalah sekolah juara yang sesungguhnya. Menjadi pengubah nasib sekolah juara adalah sekolah yang berhasil melakukan keajaiban. Mengubah nasib anak manusia, prestasi sejati, bukanlah tentang seberapa cerdas murid yang masuk ke sekolah kita, melainkan seberapa besar perubahan positif yang kita berikan selama mereka berada di bawah bimbingan kita. Pesan untuk kita semua, jangan hanya mengejar angka, kejarlah makna. Jangan hanya menghitung piala, hitunglah berapa banyak jiwa yang telah kita angkat derajatnya. Mari kita bangun budaya unggul yang lahir dari hati demi melahirkan generasi yang benar-benar berprestasi.